Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak, mama dimanapun berada. Halo, halo, halo. Kita lambaikan tangan dulu. Kis-kis dulu. Semoga kita semua selalu sehat. Bagaimana weekend kemarin? Oke? Semua berjalan lancar? Pekerjaan semua oke? Tugas-tugas kantor semua oke? Luar biasa. Pokoknya jawabannya oke, Mama Ira. Nah, kali ini Mama Ira mau ngobrolnya tentang kehidupan lagi, ya, kehidupan yang biasa kita alami dan kita jalani setiap harinya. Pernah dengar istilah doom scrolling? Belum pernah? Doom scrolling, tulisannya DOOM, scrolling. Apalagi sih Mama Ira? Yuk kita bahas. Saya pun baru tahu setelah saya dikasih materi sama AI. Hai AI, lagi ngapain AI? Waduh, senengnya bersalju ria terus. Yuk kita ngobrol ya. Oke. Doom scrolling adalah di mana kondisi pada saat kita terjebak membaca berita buruk atau negatif terus-menerus dalam waktu lama dan sulit sekali dihentikan. Nah, ini biasanya terjadi di media sosial ya. Jadi ada orang-orang tuh yang tipenya senang banget membaca berita-berita apapun di luar sana ya. Jadi dia surfing di internet gitu ya. Paling senang kalau baca berita yang buruk-buruk. Beritanya tentang negatif terus gitu ya. Dan itu nggak berhenti, terus aja di scroll, terus aja gitu ya. Cenderung lupa sama waktunya. Ini sebetulnya bagus nggak ya untuk kesehatan jiwa dan mental kita? Mari kita bahas. Kalau untuk membuat pikiran kita jernih, jelas ini nggak mungkin ya. Biasanya hanya sebatas tahu informasi saja. Tapi kalau menjadi tuman, menjadi bad habit, ngeri ya. Oke, yang pertama, dari mencari info akhirnya menjadi kelelahan mental. Itu dampak yang pertama. Kedua, stres berkepanjangan. Ya, kebayang nggak kalau kita setiap kali baca beritanya semua yang negatif. Cerita tentang pembunuhan itu ada ini apa aja itu caranya dan lain sebagainya. Cerita tentang apalagi ya, semua yang negatif lah gitu. Ya, itu kalau kita baca terus-menerus nggak berhenti dalam jangka waktu tertentu karena kita hobi gitu ya, mencari informasi terus-menerus itu, mental kita tuh bisa tanpa kita sadari ada dampaknya menjadi lelah dan stres. Iya kan? Stres menjadi orang yang dikit-dikit suka berpikiran, aduh, jangan-jangan, aduh, bisa jadi, nah gitu. Ya, selalu seperti itu, ya. Kalau stres berkepanjangan itu juga bisa pengaruh dalam perilaku kehidupan kita, ya. Dan berikutnya lagi, stres berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol, ya. Bisa ganggu kesehatan jantung, deg-degan aja bawaannya. Khawatir aja, cemas aja berlebihan ya. Ini kalau udah jantung larinya kemana? Ke lambung. Ya, sistem pencernaan juga pasti kena. Ya, jangan dipikir terus kita kalau baca segala sesuatunya stres itu cuma bisa nyerang deg-degannya jantungnya aja gitu. Enggak. Ya. Sistem pencernaan kita juga pasti bermasalah. Aduh, tiba-tiba sakit lambungnya. Aduh, kok kayaknya ini. Pokoknya banyak. Ya. Kalau kita stres berkepanjangan juga akan menurunkan imunitas pada tubuh kita. Oke. Karena dia tidak bisa berhenti membaca berita-berita buruk atau negatif, ya, terus-menerus menjadi kebiasaan buruk, ini akan mengganggu pola tidur. Biasanya orang-orang yang senang surfing itu di malam hari, ya, saat semua orang sedang beristirahat, saat semua orang butuh waktu untuk relaksasi gitu. Dia malah mencari informasi itu, dipantengin terus pokoknya. Gimana ceritanya dia senang banget berkelana di media sosial. Nah, ini mengganggu pola tidur, ya. Menghambat hormon melatonin. Tubuh sulit rileks pasti, ya. Memicu insom. Orang-orang yang insom biasanya sering membaca berita-berita yang tanpa dia sadari bisa mengganggu pola berpikirnya dia.
Di bawah alam sadarnya tuh kadang-kadang dia suka ngerasa bahwa kok ini kayak semacam melekat. Jadi melekat dalam hidup dia atau akhirnya dia harus terbangun gitu ya, selalu terbangun, terjaga terus gitu. Ya, ini bisa berpengaruh buruk banget ya. Ganggu produktivitas dan suasana hati. Oh, pasti. Itu baru dampak-dampaknya ya. Terus gimana sih cara kita bisa mengatasi segala sesuatunya ini agar kita tidak menjadi salah satu pencinta doom scrolling? Ya. Tanpa kita sadari semuanya ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan. Ya. Mengatasinya seperti apa? Yang pertama, batasi waktu baca berita. Ya, berselancar di internet atau di media sosial itu dibatasi waktunya. Kita yang harus nyetir, kita yang harus bisa kasih time frame-nya. Kapan sebaiknya kita mendapatkan informasi atau mencari informasi dan lain sebagainya. Apa saja yang ingin kita ketahui boleh, tapi kita tetap harus punya batasannya. Ya, oke. Jaga kesehatan. Sebentar, baca buku, meditasi. Oh, ini salah satu solusinya. Ya, solusi yang lain adalah dengan cara kita mengalihkan kegiatan doom scrolling di media sosial dengan membaca buku. Ya, relaksasi, terserah mau jalan-jalan, mau nonton, mau apa, coba cari relaksasi atau tidur. Ya, sebelum tidur kita minum susu supaya bisa menetralisir dan kita bisa tidur lebih nyenyak. Ya, perut jangan kosong, lapar juga nggak bisa tidur. Oke, kesimpulannya, jaga kesehatan mental dan fisik kita, lakukan perubahan-perubahan kecil untuk menciptakan keseimbangan dalam mengkonsumsi informasi. Ya, kita harus bisa mengatur itu semua. Jadi hanya fokus untuk yang bermanfaat saja. Kalau kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan cara yang baik, termasuk untuk mendapatkan informasi, dampaknya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita mau menjadi orang cerdas dengan fisik yang baik, mental kita yang bagus, ya, atau menjadi orang yang selalu terkunci dalam suasana hati yang tidak nyaman, mental kita menjadi lemah dan penuh dengan rasa kecemasan. It's all up to us. Jadi sekarang kita yang lebih pintar. Berhenti untuk melakukan doom scrolling dan sehatkan jiwa dan mental kita. Ya, berhenti deh baca-baca berita-berita yang tidak menguntungkan. Ya, bahkan merugikan. Bisa membuat kita menjadi semakin cemas. Lebih baik kita makan yang enak, main dengan keluarga, kita senang-senang. Kan mau bahagia, oke? Terima kasih sudah mendampingi Mama Ira hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Mesofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.